sekarang sudah bisa. Ya, Selamat malam, Bang. selamat malam Caraya. Saya mau tanya dulu nih, dari followers Anda tadi cuman berapa? Berapa tadi followersnya? Saya baru gabung TikTok sih. Oh, baru gabung Baru. TikTok, tapi sudah dapat Iya. followers 1.000 orang. Ya, Puji Tuhan, terima Caraya, saya mau kasih. tanya dulu nih. Betul, Anda tadinya itu dari muslimah. Iya, Bang. Muslimah, oke. Berapa tahun Anda menjadi seorang muslim? 30 tahun, Bang. 30 tahun menjadi seorang muslim. Oke. Bukan bermaksud ini ya, mau untuk membuat Anda menjadi muslimah lagi. Tapi di sini itu kalau orang ngaku-ngaku itu nggak boleh. Di sini itu harus diuji dulu. Waktu Anda muslimah, Anda sholat ngaji nggak? Iya, Bang. Oke, bisakah Anda dites karena ujian seseorang itu muslim atau tidak ditentukan dari cara dia bisa membunyikan huruf-huruf Arab. Coba silakan. Bunyikan huruf-huruf Arab sebagai tanda bahwa Anda dulu pernah menjadi seorang muslimah. Silakan. Surat ini ya, Al-Lahab. Tabat yada abi lahabi wa tab ma agnaan humaluhu wa makasab saya selana ronda talhab wa mro'atuhu hamalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Oke, ini sah ini muslimah ya. Oke. Caraya, bisakah cerita apa sebabnya ini Anda meninggalkan agama Islam? Atau hanya karena nikah? Atau memang karena Anda mengetahui sesuatu kebenaran? Begitu, coba. Iya, Bang. Waktu pas saya nikah itu saya masih muslim, Bang. Dulu memang berbeda keyakinan dengan suami saya kan. Oke. Lalu pada saat itu akhirnya kita memutuskan untuk menikah, dan karena mayoritas di keluarga saya memang semuanya muslim, akhirnya suami kan mengalah. Ikutlah nikahnya secara muslim. Oh, berarti malah Terus singkat suaminya yang mualaf dulu pertama. ya secara Oke. ini sih mualaf ya. Secara administrasi mualaf gitu kan. Terus? Tapi singkat cerita kami 7 tahun lah menikah. Di situ saya masih meyakini gitu bahwa suami saya bisa, meskipun dia mencetuskan bukan mencetuskan, maksudnya mengikuti ke ajaran muslim, tapi saya yakin gitu suami saya bisa. Kadang-kadang saya suka nggak jumatan kayak gitu kan, tapi dia diam aja sih, nggak gimana-gimana, dan kami juga nggak pernah debat atau gimana. Kalau saya ngaji juga dia biasa, cuman ternyata mungkin di dalam diamnya itu dia berdoa ya di situ. Oke. Lalu singkat ceritanya setelah 7 tahun nikah itu saya memutuskan untuk menjadi seorang pengikut Kristus. Saya ada satu pemikiran gitu. Rumah tangga ini mau dibawa kemana kalau berbeda, karena puji Tuhan kami sudah dikaruniai anak-anak kan. Lalu saya bilang tiba-tiba sama suami, saya sendiri yang bilang, awalnya gini, saya bilang udah anak-anak, awalnya saya ego sih pertamanya, pokoknya anak-anak ikut saya. Suami bilang ya nggak apa-apa gitu. Lalu sampai suatu waktu saya bilang, udahlah, pemimpin keluarga ini kan laki-laki ya, makanya saya udahlah anak-anak ikut bapaknya aja, saya bilang gitu. Terus suami bilang sama saya, kamu gimana? Saya masih tetap aja, awalnya masih gitu Bang, masih saya tetap aja. Sampai suatu waktu saya juga mikir, selama 7 tahun di rumah kita itu ada Alkitab, saya nggak pernah buka karena ada keyakinan bahwa karena kan di Muslim itu kan barang siapa yang kita mengikuti mereka gitu kan, maka kita termasuk kaumnya, dan itu Barang saya siapa yang menyerupai suatu kaum maka termasuk bagian kaum tersebut. ya. Nah itu, jadi maka saya nggak buka-buka Alkitab. Dan pada saat waktu itu saya tiba-tiba ada kepikiran aja, cari di Google, di YouTube maksudnya, di YouTube, karena kebetulan suami saya kan Katolik ya. Lalu saya cari apa itu Katolik. Lalu saya cari, muncullah satu seminar lah, kayak seminar gitu, satu romo, dia menceritakan bahwa mengenai alam gaib secara Katolik. Nah di situ saya dengerin sampai akhirnya saya merasa
kok saya baru kali ini ya merasakan kedamaian. Biasanya kan kalau alam gaib itu identik dengan yang serem-serem gitu ya Bang. Tapi pemaparan di keyakinan Katolik itu tidak seram gitu. Itu malah justru kita jadi apa ya? Pada saat nanti kita pun akan dihadapkan dengan kematian, malah kita kan apa ada istilahnya kalau mati itu keberuntungan ya, karena kita akan bertemu dengan Sang Pencipta ya. Lalu di situ dipaparkan juga dari mulai awal kitab Kejadian. Saya baru dengar gitu di situ dan ya Tuhan. Padahal selama ini buku itu ada di rumah ya. Padahal ada di rumah dan nggak pernah saya buka. Terus di situ saya benar-benar nangis. Ternyata oh begini ya Tuhan itu menciptakan bumi, menciptakan alam semesta gitu. Di situ saya benar-benar terus, tapi pada saat itu saya tidak langsung oke, saya ikut, enggak. Masih saya bergumul waktu masih itu. Muslim terus ya. Masih saya juga masih menjalankan ibadah saya gitu. Sampai pada akhirnya beberapa minggu kemudian lah setelah saya bilang anak-anak ikut papahnya. Lalu saya bilang udahlah kita bareng-bareng aja, saya bilang. Disitulah akhirnya suami bilang ya udah kita hubungin ke gereja untuk mencari tahu kalau untuk dibaptis seperti apa, dan semua anak-anak kan belum dibaptis tuh waktu masih bayi, makanya dibereskan semuanya dan pernikahan kami pun dibereskan juga konvalidasi. Beberapa tahun yang lalu itu akhirnya memutuskan untuk meninggalkan agama Islam, lalu menjadi pada seorang saat pandemi Bang, 2021 saya. 2021 saya dibaptis. Berarti baru 4 tahun yang silam ya? Betul. Oke, berarti dari nikah suami mualaf, tapi cuman mualaf-mualafan ya? Apakah sempat suami itu jadi muslim? Enggak sih, saya selama ini selama waktu itu saya ayo kita sholat atau apa enggak. Dan saya selalu menemukan di tasnya tidak pernah bertinggal rosario. Jadi kemana-mana dia selalu bawa rosario. Lalu saya juga teringat, saya kan sering berdoa nih waktu muslim. Ya Allah, tunjukkanlah saya jalan yang lurus dan benar. Saya bilang selalu begitu ya kalau berdoa sesudah salat. Lalu saya setelah baca Alkitab, ternyata jalan itu ya Yesus sendiri. Iya. Waktu sholat, lalu saya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tiap hari minta ditunjukkan jalan yang lurus begitu ya. Lalu akhirnya mungkin Anda temukan, itulah jawabannya Tuhan. Oke, Anda temukan di dalam Injil bahwa Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup ya. Dan hidup. Iya. Ya memang lalu ini harus. Juga saya berpikir gini Bang, saya kan agak ragu nih ya, karena gini loh, kadang baca Al-Quran itu ada dalam kurungnya, suka dalam kurung apa gitu ya artinya. Terus saya kadang-kadang suka bertanya, Tuhan apa ini benar artinya begini? Terus saya ingin ketemu Tuhan, tapi saya nggak mau meninggal. Saya bilang gitu. Mungkin itulah pertemuan saya dengan Tuhan Yesus ya. Itulah jawaban gitu maksudnya. Iya. Ketika Anda membaca Al-Quran dulu nih, apakah Anda itu ikut membaca terjemahannya juga atau hanya Arab-Arabnya saja? Terjemahan juga sih, saya kadang-kadang baca ya, cuman memang tidak dihafal. Saya cuman begitu selesai baca, saya baca artinya. Tapi memang nggak pernah sampai ya paling berapa lembar gitu. Iya. Dan saya sering mengatakan begini, kalau alasan seseorang masih Islam itu karena dia membaca Al-Quran dan tidak membaca terjemahannya, makanya masih tetap Islam. Makanya yang nonton di sini, kalau Anda buka Quran Arabnya yang Anda baca terus, ya selamanya Anda akan menjadi Muslim. Tapi ketika Anda baca terjemahannya, pasti nanti akan kaget. Wih, berimanlah kamu kepada kitab-kitab sebelumnya, beriman kepada Injil. Begitu. Bahkan diperintahkan itu untuk beriman kepada Injil, beriman kepada Taurat, begitu. Makanya ketika Anda melihat ada di situ Injil, Anda tidak buka. Karena apa? Karena selama Anda jadi muslimah mungkin tidak pernah ketemu ayat itu kan? Iya. Untuk beriman kepada Injil tersebut. Seperti itu. Oke lah, lalu apa nih pesan Anda
kepada orang-orang mungkin yang ada di persimpangan jalan, yang sudah mendengar berita tentang Injil, sudah melihat agama Islam tuh seperti ini, kelakuan Muhammad begini, kira-kira apa pesan Anda nih? Apa ya? Jangan takut untuk membuka hati sih. Baik. Karena Itu ya juga, Yesus sendiri kan sebetulnya sudah mengetuk pintu hati setiap manusia ya, setiap orang. Hanya tergantung kitanya saja mau membukanya atau tidak, itu mungkin. iya. Ya, memang ada itu ya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa yang membukanya, maka aku akan mendapatinya. Nah, itu juga kata-kata yang bukan Injil itu ya. Maksudnya kata-kata yang Anda ucapkan tadi itu juga pernah diucapkan oleh seorang ulama besar namanya Ustadz Buya Sakur. Dia pernah bilang, jangan takut murtad. Kalau saya bilang jangan takut untuk bertobat dari meninggalkan ajaran yang sono itu, datang kepada ajaran Tuhan Yesus. Seperti itu. Oke Caraya, selamat ya. Anda sudah memberitahukan unek-unek atau isi hati Anda. Selamat. Habis ini pasti nanti akan banyak inbox ya kepada Anda ya. Silakan Anda baca balas-balas inbox itu pasti banyak sekali nanti. Dari orang-orang yang haters, dari orang-orang yang mendukung, itu selalu ada dua kubu begitu. Seperti itu. Oke, hanya itu? Ya, terima kasih Bang. Oke, sama-sama. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Saya turunkan ya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Banyak ini ya, banyak jalan lah begitu ya, dari mulai yang lewat pernikahan, dari mulai yang memang betul-betul belajar dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita kasih naik ada. Terima kasih anak Siantar. Makasih Kak Ceki, makasih. Tadi mana tadi ya si Anu tadi? Yang perempuan tadi siapa teman-teman? Yang dapat gift nyasar tadi loh. Siapa tadi? Yang dapat gift nyasar tadi siapa namanya? Perempuannya tadi siapa? Siapa tadi namanya teman-teman? Waduh, sudah tidak kelihatan lagi dia. Oke, dia tidak kelihatan lagi. Oh? Selamat malam. Ya, Muslim Bang? Alhamdulillah Muslim. Silakan Bang, nyalakan kamera. Oh, nggak ada gambar kamera kita. Sebentar ya, saya undang dari sini. Sudah ada di layar Anda. Ada permintaan untuk menyalakan kamera? Ada. Oke, silakan nyalakan. Fitrianto, tadi karena Anda masih menutup kamera, saya konfirmasi dulu. Apakah Anda ini seorang Muslim? Muslim. Muslim. Silakan Bang, apa yang mau Abang sampaikan? Apa ya? Saya cuma pengen tahu aja sih, karena kan baru 2 kali saya ikutin Mas Edi sini. 2 kali, Terus? Ya dari debat ataupun dari omong-omongan kan banyak yang menyinggung ya. Saya juga namanya Muhammad Fitrianto sih sebetulnya. Cuma kepanggil aja kok Muhammad sering diomongkan gitu loh. Muhammad sering diomongkan. Lah kepriwek omongannya yang bagaimana? Coba silakan. Ya kan saya Muhammad Fitrianto itu kan. Oke. Nggak enak aja didengar gitu kan. Misalnya wah, Bang, misalnya kasih contoh Bang, kasih contoh. Ya itu tadi kan sempat saya ikutin tuh yang barusan itu kan. Ya kita menuhankan Muhammad sih. Kalau saya pribadi nggak menuhankan Muhammad, apa yang disampaikan Muhammad kita ikutin. Iya, masalahnya begini. Ya, itu umat. Oke, masalahnya begini Bang. Ketika saya mengatakan bahwa umat Muslim mempertuhankan Muhammad, yang ditangkap oleh kebanyakan orang Muslim, maksud saya itu saya mengatakan orang Muslim menganggap Muhammad sang pencipta langit dan bumi, padahal bukan itu. Saya tidak pernah mengatakan bahwa umat Muslim menganggap Muhammad pencipta langit dan bumi. Boro-boro nyiptakan langit dan bumi, Muhammad bikin mobil-mobilan saja nggak bisa.
Iya, sama Yesus juga sama. Sebentar. Yang kita bahas di sini adalah mempertuhankan. Tadi kan saya sudah kasih ayat di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya. Tadi abang dengar nggak? Kurang detail. Oke, baik, pantesan ya. Oke, ketika orang mempertuhankan hawa nafsunya, apa yang orang tersebut lakukan terhadap hawa nafsunya sehingga Allah katakan bahwa itu mempertuhankan? Coba, kriteria apa yang dilakukan seseorang terhadap sesuatu sehingga perbuatan itu dikategorikan oleh Allah sebagai mempertuhan? Kalau secara ini nggak ada yang membuat hawa nafsunya itu yang berlebihan. Yang berlebihan aja yang Oke. Artinya dia memperlakukan hawa nafsunya itu secara berlebih-lebihan, betul? Artinya dia mengutamakan, mengedepankan hawa nafsunya, betul? Betul. Dia lebih mementingkan hawa nafsunya daripada apapun, betul? Betul. Dia taat, takluk, tunduk, menyerahkan dirinya terhadap hawa nafsunya itu sehingga apapun hawa nafsunya inginkan, dia ikuti itu, betul? Ya, betul. Terus sehingga perbuatan, seluruh rangkaian perbuatan itu menurut Allah itulah mempertuhankan. Bukan menganggap hawa nafsu itu pencipta langit dan bumi, betul? Salah. Karena gini. Silakan. Karena gini, hawa nafsu itu kan ibaratnya keinginan yang berlebihan. Kalau kita Bukan, maksud saya begini. Apakah mempertuhan hawa nafsu itu maksudnya menganggap hawa nafsu itu sang pencipta? Nggak ada. Kalau hawa nafsu itu artinya itu baik. Kita bilang hawa nafsu itu adalah keinginan yang berlebihan. Baik. Artinya menuhankan hawa nafsu bukan menganggap hawa nafsu sang pencipta, tetapi menuhankan hawa nafsu adalah suatu perbuatan mengutamakan, mengedepankan, mementingkan hawa nafsu tersebut lebih dari apapun. Kemudian Anda menaklukkan diri kepadanya, patuh, tunduk, mengikuti hawa nafsu tersebut. Itulah yang dimaksud menuhankan hawa nafsu, betul? Betul. Nah, berangkat dari definisi itu, sebenarnya umat muslim itu menuhankan Muhammad. Sekarang saya tanya. Nggak ada. Oke, kita uji. Manakah yang harus lebih kamu utamakan? Daripada ibumu, daripada anakmu, daripada istrimu, daripada hartamu, bahkan lebih daripada nyawamu sendiri. Muhammad atau mereka? Mana yang harus lebih kau utamakan? Ini konteksnya apa dulu? Berat. Karena kan gini. Bukan. Saya ulangi satu kali lagi, Bang. Gini. Saya jawab nih. Jadi ini konteksnya lain. Kalau kita untuk duniawi dan untuk surgawi itu di bawah kaki ibu kan. Tapi kalau kita tuntunannya ikutin Muhammad. Ini tuntunan Muhammad itu adalah sebuah tuntunan dari agama Islam seperti halnya itu Nabi Isa, Yesus. Yesus mengajarkan juru selamat ya. Orang Kristen jangan ke situ dulu, Bang, harusnya Bang. Kita fokus mengenai mempertuhankan dulu, Bang. Ini kan perbandingan tadi kan sama Bapak Ibu toh. Ya saya perbandingkan lah. Muhammad itu seperti itu. Itu juru selamat kita, Nabi Muhammad, juru selamat untuk mengantarkan kita ke surga, kan gitu. Sama halnya orang Kristen untuk ikutin Yesus. Oke, sekarang saya tanya, Bang. Kan gitu. Mana yang harus umat muslim utamakan, dahulukan, pentingkan lebih daripada ibunya, lebih daripada anaknya, lebih daripada hartanya, bahkan lebih daripada nyawanya sendiri? Muhammad atau mereka? Ini konteksnya lain, Bang. Nabi jangan disamakan sama orang tua. Konteksnya lain. Oke, sekarang saya tanya. Mana yang lebih penting, orang tua atau Nabi? Kalau orang tua Islam dan mengikuti Nabi Muhammad, saya ikutin orang tua. Musyrik Anda. Anda bukan pengikut Muhammad. Ya, perhatikan. Entar dulu. Kalau orang tua kita Muslim, ikutin Muhammad, kita ikutin. Kalau orang tua kita bukan Muslim, mungkin saya mau alaf duluan. Baik, saya akan bacakan ya. Saya akan bacakan bahwa Muhammad itu mencuri kemuliaan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Lihat ya.
Ini perkataan Tuhan Yesus yang dicolong oleh Muhammad. Perhatikan. Lihat nih. Perhatikan ya, wajib mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi orang tua maupun anak. Perhatikan, diriwayatkan dari Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi yang jiwaku berada di tangannya, seorang di antara kalian tidaklah beriman sehingga aku lebih dia cintai dari kedua orang tua maupun anaknya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas, Rasulullah bersabda, tidaklah seorang hamba beriman sehingga aku lebih dicintai daripada kerabat, harta dan seluruh manusia. Ayo kamu masih kamu bilang mencintai orang tuamu lebih daripada Nabi. Tadi aku bilang, dengerin, tadi kan aku bilang. Ini sangat sulit yang nyata. Kalau bukan, tadi dulu aku jawab, kalau orang tua kita Muslim, ngikutin Muhammad, otomatis kita ngikut. Ya kan, secara logika gini, kita lahir nih dalam keadaan Muslim, yang ngajarin kita juga orang tua toh. Bang kan Febri, Kalau Anda ini tidak paham, Ya, tidak sama. nangkep dengan yang saya maksud. Tadi kan Sama kita apa bilang, Bang Febri dengarkan ya, dengarkan. Kalau Anda tanya kepada saya, kalau Anda tanya kepada saya, apakah kami orang Kristen mempertuhankan Yesus? Iya, karena kami mengutamakan Yesus, kami menaklukkan diri kepadanya, membuat dia sebagai yang mengontrol kami. Bagaimana kami harus melangkah, kami belok kiri apa belok kanan. Yesus yang menjadi komandan, penguasa, pengendali diri kami. Makanya kami ini adalah orang-orang yang sudah dibayar. Bahkan kami disebutkan sebagai orang yang bukan dibayar dengan harta, bukan dibayar dengan emas, tetapi kami dibayar dengan darah yang mahal. Makanya kami menjadi milik kepunyaannya. Barang siapa milik Yesus, dia melakukan apa yang Yesus mau. Nah, bedanya tipis, Bang. Islam itu sebaliknya, adalah orang-orang yang sudah menjual dirinya kepada Muhammad. Orang-orang yang sudah menyerahkan ketaklukan ketundukannya kepada seorang manusia yang ada di dalam kubur, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bedanya kita. Makanya saya bilang, Kristen menyerahkan dirinya kepada Yesus, mempertuhan Yesus. Islam menyerahkan dirinya kepada Muhammad, mempertuhan Muhammad. Anda nggak paham-paham juga dengan penjelasan saya. Sekarang saya tanya nih, kenapa Yesus dituhankan setelah dia disalib? Aku tanya nih, kalau dia memang bukan hanya bukan sesudah disalib, sebelum disalibkan pun orang-orang yang mempertuhan Yesus, murid-muridnya sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Nggak ada, cuma 12 murid pas sebelum disalib, 12 murid. Bang, bukan hanya 12, Bang. 12 Pengikut murid. Tuhan Yesus, murid-murid yang dipilih memang 12. Tetapi di luar. Oke, sekarang saya tanya, Anda pernah baca Injil nggak? Pernah, saya pernah belajar Injil sebentar. Oke, nggak lama. ada nggak murid-murid Tuhan Yesus selain yang daripada 12? Setelah Yesus disalib, Sebelum disalibkan, ada nggak pengikutnya selain yang 12? Nggak ada. Cuma ada itu perempuan kelakuannya. Bentar dulu, saya nanya dulu nih. Setelah Yesus itu disalib, itu ada namanya Paulus. Paulus itu yang menyebarkan kan. Itu yang mengaku dirasulkan kan. Inilah saya bilang. Nah, itu. Racunnya Donditan, racunnya Nandar. Ini telah meracuni orang-orang awam seperti ini. Tapi nggak apa-apa lah. Waktu itu yang gini, Bang. Saya bermaksud begini, Bang. Gini, orang itu harus mengambil kesimpulan setelah Anda mempelajarinya. Kalau Anda mengambil kesimpulan apa kata orang, ibarat kata Anda jadi hakim, Anda akan menjadi hakim yang lalim dan durhaka. Kenapa? Karena Anda hanya mendengar apa kata orang. Anda tidak pernah memeriksanya. Sebentar, Bang, biar saya selesaikan. Anda tidak pernah memeriksanya dengan seksama. Ya kan? Nah, saya cuma mau bilang begini. Saya ini tidak mau katanya. Saya periksa. Saya beli Al-Quran tahun 2012. Saya baca sampai habis. Saya beli hadis. Saya beli Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Bukhari berjilid-jilid. Ya kan? Walaupun akhirnya ada di internet. Jadi nggak usah beli-beli lagi. Ada di internet tuh.
Ya kan? Jilid 1 saya baca semua. Saya pelajari. Setelah saya pelajari, makasih Kak Ceki. Setelah saya pelajari dengan sungguh-sungguh, Bang, kesimpulannya cuma satu, Bang. Kristen adalah orang-orang yang menyerahkan hidupnya dikendalikan oleh Kristus Yesus. Ketika dia mengaku Kristen tapi dia tidak dikendalikan oleh Yesus. Sebentar, Bang. Habis ini Anda bicara. Ketika seseorang mengaku Kristen, mengaku pengikut Yesus, tetapi dirinya tidak dikendalikan oleh Yesus, berarti orang tersebut berdusta. Bagaimana dia berkatakan Yesus adalah Tuhanku, tetapi dia tidak mengikuti perintah Yesus. Tapi dia malah ngadu ayam, malah nyolong uang negara. Berarti dia tidak menjadikan Yesus sebagai tuannya, Tuhannya. Dia tidak jadikan Yesus sebagai majikan, sebagai pengontrol hidupnya. Dia jadikan iblis sebagai tuannya, sebagai Tuhannya. Nah, Islam itu kebalikannya. Islam adalah sekelompok orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Muhammad, sehingga hidupnya dikendalikan oleh Muhammad. Bohong seseorang menjadi Muslim kalau dia tidak mengikuti perintah Muhammad. Bagaimana mungkin seseorang mengaku Muslim tapi dia tidak mengikuti perintah Muhammad? Jadi sama, Bang. Ya, sama. Intinya cuman itu. Intinya Kristen mentuhankan Yesus, jalan mentuhankan Bapa itu dengan cara mentuhankan Yesus. Islam mentuhankan Allah dengan jalan mentuhankan Muhammad. Itu kesimpulan yang saya ambil setelah saya belajar 13 tahun namanya. Silakan. Kalau saya gini, ini konteksnya di surat Al-Ikhlas saja ya, ibaratnya surat Al-Ikhlas lah. Mungkin Bang Edis pernah baca itu kan, udah pinter lah mungkin kalau udah 30 kali khatam ataupun berapa. Cuma yang saya simpulkan, konteksnya Islam, entah itu Kristen ataupun Yahudi. Kristen dulu itu kan Nasrani kan, ya kan. Dan dari konteks-konteks itu kan semuanya hampir sama. Dari kita sunat ada di konteksnya Yahudi, dari kita sunat juga ada di Bible, Injil ada, itu kan. Di Quran ada sunat. Nah, Di Quran ada sunat. Di Quran itu dijelaskan di Al-Imran itu ngikutin Nabi Ibrahim. Di mana Ibrahim sunat di dalam Quran? Nabi Ibrahim ini ya, aku cerita dulu ya. Ibrahim itu kan tauhid, ya kan, jalannya Ibrahim lurus. itu tauhid. Nggak ada Ibrahim itu tauhid. Ibrahim itu Tauhid, tahu dulu tauhid itu kan Hanif, jalannya lurus. Di Arab itu nggak mengikuti Nasrani. Nasrani itu Nazaret, ya kan? Nazaret, ya kan? Kalau di satu-satu, Bang. Arab Tadi itu, Anda katakan dulu. Ibrahim sunat. Sunat. Di mana umur Ibrahim 80, sunat? Itu ada buka di di mana sih sunat? Saya sudah baca Quran 100 kali lebih. Tidak pernah ada Gini. dalam Quran Ibrahim sunat. Ibrahim sunat. Oke, di Sunat. Quran surat berapa Ibrahim sunat? Bukan masalah di Qurannya. Nah, di susah. kita gini loh, entar dulu saya ngomong biar enak saya Silakan, ngomongnya silakan, kan. silakan. Jadi kan Ibrahim sunat itu diriwayatkan di sunnah. Di sunnah wal jamaah itu ada. Itu Bukan kan. di Quran. Entar dulu. Di Quran Bukan di dijelaskan Quran. di sejarah. Saya itu pernah belajar sejarah. Sejarah dulu. Entar dulu. Kalau oke, umpama oke. ngomong kayak gitu, Yesus saja 8 tahun disunat loh. 8 tahun, 8 hari, Bang. Aduh, kenapa sih fitnah terus Ya. kalian ini? Ya udahlah 8 hari mungkin saya salah. Nah itu Yesus saja disunat. Kenapa orang Kristen nggak sunat? Sedangkan Baik, Islam, baik. kalau mama ngikut-ikuti nih, Baik. malah justru kita ngikutin Yesus tuh yang bener tuh malah. Nah, inilah klaim-klaimnya Muslim ini. Aduh. Tuh. Saya udah terlalu sering nih mendengar klaim-klaim orang Muslim. Yesus tidak makan babi. Saya katakan benar, Yesus tidak makan babi. Betul itu. Terus kalian bilang, yang menjadi kesalahan itu begini. Kami tidak makan babi, berarti kami mengikuti Yesus. Kalau Karena pernyataan gini ya, yang pertama emang benar. Sebentar, Bang, dengerin dulu. Pernyataan pertama, Yesus tidak makan babi, itu betul sekali. Tidak pernah ada dalam Injil Yesus makan babi. Kemudian Muslim mengatakan, kami tidak makan babi, berarti kami Muslim. Berarti kami ngikut Yesus. Masalahnya begini, Bang. Bukan hanya tidak makan babi, Yesus juga tidak makan onta. Masalahnya Muslim makan onta.
Masalahnya kan gini, itu kan proses Sebentar makanan, dulu, gini, kayak ibarat gini, Nabi gini, Muhammad saya nggak makan sebentar bang, jengkol, biar sama enak aja ya, loh. gini. Yang saya Nabi maksudkan Muhammad tuh nggak makan begini. jengkol loh. Kita Kalau makan jengkol di kita- Indonesia. Bukan begitu bang. Oke. Ya, logikanya kayak gitu kan. Apakah di dalam hukum Taurat dibolehkan makan onta? Makasih Kak Ceki. Tidak boleh bang. Sementara Muhammad justru malah dia itu hewan yang najis di dalam Bible, tidak boleh digunakan sebagai persembahan. Jadi gini, maksud saya itu Islam ini sering mengelabui orang-orang awam. Terus yang kedua, masalah sunat. Masalah sunat. Lihat nih, Yesus sunat. Kami juga sunat, berarti justru kami yang mengikut ajaran Yesus. Memang trik-trik Gini, murahan. aku Sebentar ngomong bang, dulu, saya selesaikan. Trik-trik murahan seperti ini kalian gunakan. Masalahnya begini, menurut hukum Taurat, sunatnya yang sesuai dengan hukum Taurat itu umur 8 hari. Yesus disunat pada saat umur 8 hari. Muslim disunat nggak jelas kapan aja sunat. Mau 12 tahun kek, mau Karena berapa. gini apa? Kalau Sebenarnya yang saya maksudkan begini bang. Coba kita itu kalau melihat sesuatu, lihat secara keseluruhan. Jangan kalau nonton sepak bola, nonton di 5 menit pertama 1-0 sudah ngambil kesimpulan. Nggak taunya akhirnya nanti 5-1. Maksud saya begini. ngomong dulu. Yang saya maksudkan begini. Kalau Muslim mengklaim mengikut Yesus, ajarannya justru ajaran Yesus yang diikuti oleh Muslim. Harus sesuai dengan ajaran Yesus yang dalam Injil. Muslim memang Saya sunat, ngomong dulu. tetapi sunatnya bukan sunat seperti yang ada dalam hukum Taurat. Bahkan Saya sunatnya ngomong dulu. Muslim nggak jelas. Saya ngomong Silakan. dulu. Banyak nih saya baca-baca di bawah ini kan mengibaratkan Islam itu agama yang ngikutin ya. Ngikutin Iya, dari tiru-tiruan bang. Kristen, tiru-tiruan lah itu kan. Pada Udah dasarnya niru-niru saya salah lagi. pelajarin di enggak salah. Di sejarah saya pernah baca sejarah kebudayaan Islam. Kenapa Islam itu namanya Islam sendiri itu diambil dari agama-agama yang terdahulu sampai Ibrahim, sampai menjelaskan Nabi Adam itu kan. Itu menjelaskan. Ini entar dulu saya cerita dulu ini kan. Ini sejarah kita. Kalau seumpama kita makanya ada Idul Adha, berkurban itu kan, ada yang kambing, ada yang ini, ada yang itu ibaratnya itu kan. Itu kita ikuti nih. Sunat itu juga kita ikutin zaman-zaman dulu itu kan. Bukan masalah kita ngikutin Yesus, enggak. Memang Yesus juga ngikutin lanjutan dari Yahudi toh, dari Nazaret. Sama aja. Islam itu kan menerusnya ke situ. Kita ibaratnya menyayangi dan mengimani seorang Nabi Isa ataupun Yesus itu sendiri sampai Adam, kita mengimani kok. Sudah? Bisa saya Kita tanggapi? mengimani. Entar dulu. Ini kan Nah. soalnya tadi konteksnya kan tadi seolah-olah Islam ini arah Niru-niru. sunatnya seperti ini, sunatnya itu Jiplak lain. tapi salah namanya gitu. sunat. Ya enggak ada yang salah. Kita memang ketentuannya itu sama. Namanya Allah disebut. Kamu kan Allah. Saya Allah itu kan. Allah aja itu kan. Itu berarti sama lah. Cuma beda konteks. Konteksnya apa? Kurikulumnya itu lain. Nabimu arahnya ke Yesus, kita ke Muhammad kan gitu. Baik, saya tanggapi ya, saya tanggapi. Begini, saya sudah pernah membuat satu umpama. Bagaimana Islam meniru, menjiplak, tetapi salah yang dijiplaknya. Gini, ini mohon maaf nih Bang, bukan dengan maksud menyinggung, tapi dengan maksud agak sedikit Nggak apa-apa. bercanda. Gini ya, Nggak apa-apa. seperti apa orang Islam salah menjiplak Kristen? Seperti orang yang tidak bisa membedakan celana dalam laki-laki dan perempuan. Coba bayangin, gini. Saya pernah, ini di Facebook, status saya di Facebook udah lama banget. Gini, ada orang dari pedalaman yang itu pedalaman ya kan? Betul? Dia seumur hidupnya nggak pernah ngelihat sempak. Seumur hidupnya dia nggak pernah, sempaknya cuma sempak-sempak itu aja buatan. Masuklah dia ke mall, laki-laki dia dengan maksud membeli sempak. Karena dilihat, orang-orang modern pakai sempak ya. Berarti saya mau beli sempak. Pergi dia ke mall. Dia tidak bisa membedakan sempak itu ada 2 jenis. Ada sempak buat laki-laki, ada sempak buat perempuan. Nah, dibeli dia sempak yang perempuan. Ya, Dia nggak ingin, bisa. sebentar Bang, sebentar. Dia ingin meniru-niru. Oh, pakai sempak keren. Nah, dia beli sempak, tetapi sempak perempuan yang dia beli. Seperti itu juga lah, mohon maaf nih, apa yang Anda yakini?
Anda ingin meniru-niru, wih, orang Yahudi sunat nih. Kayaknya mantep nih ditiru-tiruin, sunat, Tetapi masalahnya, kalian ketika ikut-ikutan sunat, kalian tidak tahu sunat itu buat apa. Sekarang saya tanya sama Anda, apa gunanya orang muslim sunat? Coba jelasin. Orang muslim sunat itu kan kalau dalam agama itu menyerahkan diri. Kebuktian kalau sudah dewasa. Ya kan, namanya balik. Kalau di Arab itu namanya balik. Ya, sedangkan itu kan dalam konteksnya hukum kita. Taurat, Dulu. sedangkan dalam hukum Taurat sunat itu 8 hari. Ini maksud sunat udah dewasa. Bukan. 8 hari udah dewasa. Bukan, katanya hukumnya. Ini kan katanya hukumnya. Ntar dulu. Kalau mama kita ngomongin usia itu berbeda-beda, Mas, Bro. Jadi di Ibrahim aja 80 ya kan. 80 tahun dia baru sunat. Ini kamu baca lah di sejarah serius. Baik. Kamu baca. Saya tanggapi ya, saya tanggapi. Kenapa Abraham sunat ketika dia berumur 80 tahun? Karena perintah sunat datangnya ketika bukan berumur 8 tahun. Umur berapa Abraham 80 disunatkan? tahun. Sebentar, 80 tahun. Sebentar. Saya agak lupa. Teman-teman, umur berapa Abraham disunatkan? Begini. 80 tahun. Ketika Abraham disunatkan, perintah datang sunat itu ketika memang dia sudah tua, sudah berumur lanjut. Baru perintah Tuhan datang kepada dia 90 tahun kalau tidak salah. Iya, 90 tahun. Ketika dia berumur tahun. Dia berumur 90 tahun, dia mengadakan perjanjian dengan Tuhan. Ketika dia mengadakan perjanjian, tanda perjanjiannya itu adalah sunat. Ibarat kata kalau Anda bikin perjanjian, Anda tanda perjanjiannya itu materai, surat bermaterai. Nah, dulu belum ada surat bermaterai. Ketika Abraham berjanji dengan Tuhan, tandanya itu adalah berupa sunat itu. Itu berupa tanda pengingat bahwasanya ada janji Tuhan terhadap Abraham dan keturunannya. Nah, apa perintah Tuhan di situ? Semua orang yang berumur 8 hari harus disunatkan. Kenapa Abraham sunatnya 90 tahun? Ya karena perintahnya datang pada waktu dia berumur 90 tahun. Masa Abraham mau balik lagi umur 8 tahun, umur 8 hari? Itulah. Jadi kan gini, Nah, sekarang masalahnya begini. Masalahnya kalian sunat. Untuk apa orang Islam sunat? Ya kan tadi saya sudah bilang, ya kan. Kalau di dalam kita itu kan balik. Ibaratnya balik itu apapun ibadah kita itu yang miliki, itu kan. Ini mana dalilnya? Diri. Dalilnya mana? Sunat itu tanda bahwa seorang balik. Mana? Saya kan bilang itu di sunnah, ya kan? Oke, di sunnah mana? Coba mana? Mana tandanya bahwa sunat itu tanda seorang sudah balik? Mana ayatnya? Riwayat Muslim. Oke, riwayat Muslim berapa? Coba. Ya, hadis riwayat Muslim berapa? Hukum sunat di Islam itu aja sudah. Tulis aja kayak gitu. Ada itu, nongol itu. Hukum Islam. Iya beneran. Yang ada Muhammad sunatnya 3 kali. Ya, kamu buka hukum Islam, ya hukum. Bang, saya mau kasih tahu ini berita tentang apakah Muhammad sunat atau tidak. Gini bang, ada 3 riwayat yang meriwayatkan tentang sunatnya Muhammad. Pertama, katanya Muhammad sunat sudah dalam keadaan lahir. Dia lahir sudah sunat. Kemudian sebenarnya 3 hadis ini mengindikasi bahwa sesungguhnya umat muslim nggak tahu Muhammad sunat atau belum. 3 riwayat ini saya katakan adalah sebuah kebohongan yang dibangun oleh umat Islam untuk menggambarkan bahwa Muhammad sunat, tapi sayang 3-tiganya belum janjian karena zaman dulu belum ada WhatsApp. Akhirnya apa? Akhirnya satu sama lain ceritanya beda-beda. Yang satu bilang Muhammad terlahir dalam keadaan sunat, yang satu disunat Abdul Muthalib, yang satu disunat malaikat. Intinya apa? Intinya mereka ingin mengabarkan Muhammad sunat, tetapi sebenarnya dia tidak tahu sunat atau enggak. Bahkan kata Muhammad, tidak ada seorang pun yang melihat kemaluanku. Betul atau tidak? Itu kan untuk orang lain memang nggak usah perlu dilihat. Oke, mana keterangan dari istrinya bahwa Muhammad sunat? Nggak ada. Istri-istrinya tidak pernah meriwayatkan bahwa Muhammad sunat.
Gini lah, Silakan. aku ngomong ini. Kalau umpama yang sunat itu Abu Muthalib, emang benar. Muthalib yang sunat. Itu yang saya baca ya. bacakan Kalau riwayatnya. umpama malaikat itu menyembelih hati, membedah hati. Saya itu bacakan kan. riwayatnya Itu kan ya. baca sudah. Baik, Muhammad terlahir Kok dalam terlahir? keadaan sunat. Anda bilang disunat Abdul Muthalib ya. Apalagi yang disunat Abdul Muthalib, orang lahir udah sunat. Nanti 3 kali disunat habis dong, gimana? Baik, saya tunjukkan. Ya. Lihat nih. Kita akan buktikan bahwa Muhammad terlahir sudah dalam keadaan sunat. Lihat ya. Oke. Baik, saya akan bacakan ya. Nih. Itu kamu pakai hadis apa itu? Oh, ya banyak hadis dong, ya kan? Nih. Apakah Muhammad sudah terlahir dalam keadaan sunat? Perhatikan. Dari Anas bin Malik, ya. Artinya, termasuk bagian kemuliaan dari Allah yang dianugerahkan kepadaku adalah aku dilahirkan dalam keadaan berkitan. Betul? Apa itu Bang? Angin apa itu? Nih loh. Hujan. Hadis riwayat At-Tabrani. Nih loh, ya, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebagai berikut. Artinya, Rasulullah bersabda, termasuk bagian kemuliaan dari Allah yang dianugerahkan kepadaku adalah aku dilahirkan dalam keadaan telah berkitan. Artinya Muhammad lahir itu udah sunat. Tetapi di riwayat lain dikatakan Muhammad disunat Abdul Muthalib. Yang lain mengatakan Muhammad disunat malaikat. Makanya artinya kesimpulannya Muhammad aslinya nggak sunat. Ini riwayat yang dikarang-karang saja. Ya enggak juga. Loh, Ya, masa terus ada 3 riwayat yang mengatakan Muhammad disunat atau tidak? Ya kan itu kan pendapat ulama. Ya sama saja kayak Bapak Oke, kayak apakah mungkin kayak ketiganya benar? Dulu, kayak di Kristen. Enggak dulu, kayak di Kristen sama Katolik. Ya kan, ada yang dibaptis, ada yang di apa itu di pengampunan dosa. Kan beda-beda itu. Cuma tujuannya kan sama. Dibaptis Kan? begini, dibaptis apakah diselam, apakah dipercik, itu adalah cara pembaptisan, bukan informasi sama. tentang bagaimana waduh berat. Ya, Kalau sekarang gini, Katolik, kalau di zaman dulu gini, emang dengar. ada kolam. Katolik dan Kristen semuanya sepakat bahwa cara Yesus disalib adalah di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Oke? Nah, mengenai tata cara pembaptisan ada yang mentolerir, misalnya seseorang sudah mau meninggal, kemudian misalnya dia tidak ada di situ air, tidak ada kolam di situ, dia dipercik saja sebagai tanda bahwa dia sudah dibaptis. Misalnya dalam keadaan-keadaan darurat, nggak ada begitu, dia udah mau mati, gimana? Ya, Mungkin makanya seperti itu. kan ada Sebentar dulu keadaan Bang, yang sebentar. orang- Artinya begini, Anda tidak bisa membedakan informasi dengan sebuah bagaimana memperlakukan sesuatu. Yang kita bahas ini informasi mengenai apakah Muhammad itu disunat atau tidak. Riwayat mengatakan dia terlahir dalam keadaan sunat. Coba, apakah mungkin kedua-duanya benar? Waktu Abdul Muthalib menyunat Muhammad, yang mana yang dipotong? Orang udah sunat, mau dipotong mananya lagi? Habis nanti barang. Gimana? Kalau mama kita yang saya pelajari ya, tetap saya pegangannya ke Abu Muthalib. Karena yang sahih maksudnya yang lebih kuat ke situ. Oke, Dan berarti kalau menurut Anda ini bohong? Ya, nih saya bacakan. Kalau- Termasuk kan bisa bagian ini, termasuk tadi kan ada bagian ayat tadi. kemuliaan dari Allah yang dianugerahkan kepadaku adalah aku dilahirkan dalam keadaan telah dikitan dan tidak seorang pun melihat auratku. Apakah di sini Muhammad bohong? Atau penulis hadis ini yang berbohong bahwa Muhammad ngomong begitu? Kan di atas tadi ada saya perhatiin ada surat ya. Kan kita ada orang yang memahami dengan hal itu gitu kan. Kalau saya megang yang di Muthalib. Oke, berarti penulis hadis ini berbohong bahwa Muhammad pernah ngomong gini. kan ada 3 versi. Kalau orang Iya, lain ya makanya ibadahnya saya itu tanya, Bang. tadi. Kan ada Berarti, makanya saya tanya, berarti penulis hadis ini berbohong kalau Muhammad pernah ngomong gini.
masalah itu kan itu hadis masing-masing. Kalau saya berbicara dengan Katolik kan ada enggak bukan kayak gini tadi kayak baptisan kan. Susah. Di baptisan kan kita dulu di Kristen aja sama Katolik itu lain. Itu walaupun Makanya prosesnya pernah lain, saya tapi bilang, kan kita- Bang. Makanya saya pernah bilang, kalau Anda sungguh-sungguh membaca hadis, betul-betul Anda teliti hadis secara mendalam, percayalah, tidak lama lagi kalian akan membuang hadis itu ke tukang loak. Karena Ya, isinya enggak lah. satu sama lain bertolak belakang. Ya Gimana? gini lah. Kalau ngomongin kayak gitu ibaratnya, sekarang aku tanya ibaratnya, Yesus itu sunatnya umur berapa? Kalau Umur di 8 hari. 8 hari. Kenapa Betul. sekarang orang-orangnya nggak ada yang sunat? Kenapa orang-orang Kalau Kristen katanya tidak pengikut. sunat umur 8 hari? Karena begini. Karena kami mengadakan perjanjian bukan dengan perjanjian sunat. Kami mengadakan perjanjian, materai kami bukan sunat lagi. Materai Dalilnya kami mana, adalah Pak? darah Tunjukin. Yesus. Tunjukin. Baik. Saya pengen Apa tahu juga. baik? Apa kata Tuhan Yesus? Nih, segala Tunjukin. nih saya tunjukkan. Ya, baik dia minta dalil teman-teman ya. Baik, saya tunjukkan ya. Baik, saya bacakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Ditunjukin. Sebelum- Tadi punya aku kan di Islam ditunjukin. Oke, Kenapa baik, punya mau saya balikan ditunjukin, kamera saya ya. ditunjukin. Nih saya Biar tunjukkan enak, juga. kan? Baik, saya tunjukkan. Nih, apa kata Tuhan Yesus nih? Lihat ya. Mana? Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun dari hukum Taurat tidak akan diadakan sebelum semuanya terjadi. Maksudnya adalah di mana Yesus berbicara tentang penggenapan hukum Taurat tersebut dan perjanjian baru. Ketika Ya, itu ketika aja di nggak ada malam tulisan sunat, nggak ada tulisan hitam itu. Iya, perjanjian Ya. Bang, bukan sunat doang. Banyak isi perjanjian lama itu banyak Ya sama isinya. aja. Di situ, iya bukan. Di situ aja nggak ada tulisan sunat. Kenapa Ketika kamu di mau malam ibaratnya, di malam mengintimidasi perjamuan Tuhan terakhir, itu? Yesus mengangkat cawan berisi anggur. Dikatakan, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk banyak orang. Artinya apa? Melalui darah Yesus, perjanjian baru itu diadakan. Artinya setiap orang yang menerima Yesus, dia masuk ke dalam satu perjanjian yang baru. Perjanjian itu bukan lagi dengan sunat. Perjanjian itu bukan lagi dengan segala hukum Taurat dan tentek bengeknya. Tetapi perjanjian baru tersebut adalah dengan darah Yesus. Darah diadakan untuk mengadakan satu perjanjian. Pada waktu itu Musa juga mengadakan perjanjian, tetapi dengan darah hewan. Tetapi Yesus mengadakan juga perjanjian dengan darahnya sendiri sebagai materainya. Itu karena orang-orang zaman dulu kalau berjanji bukan seperti orang zaman sekarang, janji-janji doang, janji-janji palsu. Kalau zaman dulu orang berjanji itu pakai darah. Itu tanda bahwa janji itu nggak main-main. Begitu. Coba Anda nonton film-film zaman dulu itu. Kalau orang berjanji itu ikatannya dengan darah. Mereka nggak main-main itu. Kalau bikin Tapi janji. kan ya nggak tahu ya. Kalau saya kan memang suka sejarah. Saya pernah baca sejarah ya. Yesus itu disalib ataupun setelah Ini lompat disalib itu nggak ada perjanjian, kemana-mana. nggak ada. Enggak. Oke lah, satu Nggak ada fokus aja Bang. perjanjian Oke, kayak intinya gitu yang mau saya tadi. sampaikan Oke begini. lah. Bang, Anda ini lompat kemana-mana. Dari sunat ke sama. salib ke ini mempertuhankan. Kita lompat-lompat Enggak, terus. karena di situ juga nggak ada keterangan sunat ya. Kalau sekarang ngomong hukumnya semuanya, saya juga bisa ngomong kayak gitu. Bang, dong. masalahnya Logikanya. umat muslim sunat, tapi umat muslim nggak tahu sunat itu apa, biar ngapa. Ya tahu, cuma kan beda. Kalau memang kita udah terangkan sama situ diplesetin, di situ juga di kitab nggak ada kan keterangan sunat atau nggak Plesetin ada. sih, Bang. Jadi kita nggak ada tulisan sunat, seolah-olah kita mengarang. Logikanya kan seperti itu. Udah oke. Oke, baiklah Bang. Intinya yang saya sampaikan kepada Anda, Oke lah, sudah saya makasih ya. sampaikan. Karena kita melebar kemana-mana, yang sedikit itu saja dulu Anda renung-renungkan, Anda pikir-pikirkan, supaya Enggak sih, kalau Anda saya tetap, mendapat Muhammad kebenaran. Karena Intinya di Injil kamu juga nggak ada sunat-sunat, nggak ada. Intinya yang mau saya Mengada-ngada. sampaikan begini Bang, betul atau tidak, menjadi Islam adalah membuat dirimu tunduk patuh kepada Muhammad. Ya. Oke. Tetap Tuhan Oke. itu Islam. Saya Karena oke, nggak baik, mungkin tenang, Tuhan tenang, itu Bang, tenang, Bang. meneteskan Ini darah itu kesimpulan nggak saya. mungkin.
Ya. Oke. Ketika kamu tunduk patuh kepada Muhammad, percayalah Bang, sebentar lagi kamu akan mencium batu ke Arab. Kamu akan Nggak minum mungkin. air. Kok nggak mungkin? Nggak mungkin. Saya yakin itu Muhammad itu nabi yang terakhir yang menuju ke Allah Subhanahu wa Bang, taala. ketika Sama dengan- Anda, ketika Anda tunduk patuh kepada Muhammad, Anda pergi ke Arab nggak nanti? Itu tergantung duit nanti. Itu kan kalau mampu kita ke Arab, kalau nggak mampu ya sudah di sini Gimana? aja. Iya, artinya Anda Ya sama akan ke Yerusalem, kalau mau Enggak, ke situ enggak. nggak bisa ke Yerusalem Enggak. itu gimana? Ayo. kata siapa kami harus Yerusalem. wajib ke Yerusalem? Nggak ada, nggak ada. Di Islam juga nggak wajib juga. Nggak wajib apa? Wajib, wajib Di- menjalankan ibadah haji. Dan ketika Kalau nanti mampu, naik haji, bagi Anda yang nyium mampu, ada batu. keterangan ya. Rukun, entar dulu, rukun Islam ada 5 ya kan. Yang terakhir haji bagi yang mampu. Kalau nggak mampu ya Di mana? sudah. Di mana ada bagi yang mampu? Tunjukkan ayat dalam Al-Qur'annya bahwa haji Bukan. itu hanya untuk orang-orang yang mampu. Yang mampu di Ada. situ Lu maksudnya udah bukan mampu, Bang. Yang mampu yang dimaksud di situ di dalam Al-Qur'an itu mampu dalam hal dia fisiknya. Orang yang misalnya sudah cacat, sudah nggak bisa jalan. Kalau Anda masih bisa berjalan, Anda wajib naik haji, jalan ngerayap. Ya kalau nggak ada duit gini gitu ya. Di Semua mana di rezeki kan situ juga duit? dihitung kan. Kalau kita Itu nggak mampu tafsir kan, para ulama yang mengatakan itu soal duit. Itu bukan soal duit. Itu soal ya, kemampuan fisik masalahnya di seseorang. Indonesia kan gitu. Kita kok ngomongin dulu Indonesia duit? kan. Kita jangan ngomong ke Indonesia dulu. Indonesia aja sekarang bayar berapa? Kalau kita nggak mampu ya sudah, kita berdoa aja. Kan gitu. Bang, Karena di saya mana itu kan dalilnya ikutnya suruh NU ya, oke, di mana NU, dalilnya tapi naik haji harus ngantri-ngantri sama anu? Di mana dalilnya? Nggak Ya, ada sekarang- dalam Quran ya, itu bukan. suruh Kita- ngantri-ngantri. Ntar- Naik ntar haji ya dulu, naik ntar haji dulu, aja. ntar Mau kita desak-desakan jubel-jubelan di situ ya Ntar dulu, terserah. saya ngomong. Ya, masalahnya kan kita punya menteri agama toh. Terus gimana kita ngomongnya? Di mana dalilnya Secara kalau naik haji agama harus nih, ngikutin ntar dulu menteri ya, ntar dulu agama? Siapa Ntar yang dulu, memberikan ini menteri bukan masalah agama agama, kuasa untuk mengatur haji? Entar dulu saya ngomong dulu. Gimana? Jangan ini. Kita punya menteri agama. Oke lah, kita Semacam lanjutkan di Kristen besok, aja Bang. nih. Kita lanjutkan besok. Oke lah. Thank you. Oke, terima kasih. Ya, Bro. selamat malam. Iya teman, dari mana dalilnya? Bahkan di dalam Al-Quran tidak pernah ada naik haji itu ke Mekah, nggak ada. Coba, siapa umat muslim yang berani naik ke sini membuktikan bahwa naik haji itu ke Mekah? Saya terjun dari Monas. Nggak ada naik haji ke Mekah. Terima kasih, terima kasih. Banyak orang-orang muslim itu sudah disesatkan oleh para ulamanya. Mereka sudah merubah-rubah ayat Al-Quran. Dan ayat Al-Quran yang dirubah-rubah oleh umat muslim adalah naik haji ke Mekah. Tidak pernah ada naik haji ke Mekah. Kata Mekah dirubah sama orang Islam. Kata Mekah itu aslinya bukan Mekah tapi Bakah. Bakah dirubah jadi Mekah. Itu yang ada. Oke, makasih. Teman-teman, ini sudah jam berapa? Hari ini kita siarannya itu agak sedikit malam. Mohon maaf ya teman-teman ya. Sebelum saya lanjutkan, teman-teman, saya iklan dulu ya teman-teman ya. Teman-teman sekalian, kita ada program ya teman-teman ya. Teman-teman, sebentar lagi sudah bulan 12. Desember sebentar lagi teret-teret. Rumah Apologet sebentar lagi teret-teret. Rudy Iskariot sudah mulai kejang-kejang teret-teret. Desember sebentar lagi teret-teret. Rumah Apologet sebentar lagi. Oke, teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang suka dengan channel Edis TV, bagi teman-teman yang mensupport channel Edis TV supaya channel ini terus mengudara, teman-teman, kita ada program pengadaan tempat. Jadi Edis TV, channel Edis TV besok sudah punya markasnya atau tempatnya.
di mana kita akan mengatur apa-apa saja yang kita lakukan ke depan, entah itu memproduksi konten-konten, membuat podcast, membuat acara-acara seperti ini, berlanjutkan, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa support di situ ya. Teman-teman bisa tangkap layar, screenshot layarnya. Nanti kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support saya di situ. Ya. Oke, silakan teman-teman tangkap layarnya. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube, juga teman-teman bisa support. Itu ada tulisan berjalan ya. Ada BRI, ada Zelle, ada PayPal. Teman-teman bisa support lewat situ. Oke. Kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik, memberi kesempatan kepada yang muslim-muslim yang ingin naik ya. Kita kasih naik, ada Caraya. Oh, ini Caraya yang tadi ya. Caraya. Oh, dia masih belum bisa menyalakan kamera. Caraya belum bisa menyalakan kamera. Follower sudah berapa? 930. Masih belum bisa ya? Belum bisa. Belum bisa. Harus Coba berapa saya ya turun. followernya? Coba saya mungkin harus 1000 ya mungkin followersnya itu. Teman-teman Oh, mungkin bisa digenapin 1000 ya teman-teman ya. 958 sebentar lagi nanti 5 orang ya. 50 orang lagi untuk follow ya. Iya. Sebentar, Harus 1000 kita ya. tunggu 1000 orang ya. Ah, sudah 1100 saya turunkan baru naik lagi ya. Oke. Sudah 1100 orang saya turunkan. Ya, tadi dia mau kesaksian tetapi tertunda ya karena ada seorang muslim tadi. Kita mau lihat dia mau ngomong apa ini. Oke. Ini sudah 1200 orang. Oh, masih belum. Gini, Caraya, keluar dulu dari aplikasi, tutup dulu semua browser, tutup dulu semua aplikasi, baru naik lagi ya. Oke, Bang. Oke, saya turunkan dulu. Maaf ya teman-teman ya, ini agak sedikit pergantian cuaca, jadi seperti ini. Sebentar. Kayaknya lain-lain ya, ada yang 1000 followers dia bisa menyalakan kamera, ada yang bahkan 300 aja udah bisa menyalakan kamera, begitu. Oke, coba Caraya kita kasih naik. Belum bisa juga. Oke deh Bang, nggak apa-apa. Belum bisa Mungkin menyalakan jangan. kamera. Iya, Sudah iya. keluar dari aplikasi belum? Itu udah Bang. Enggak, maksudnya aplikasinya sudah sudah buat buka yang baru. Keluar terus masuk lagi. Gabung Bukan. lagi. Aplikasinya ditutup dulu. Iya, aplikasi yang lain. Sebentar, saya coba ya keluar dulu dari aplikasi karena belum bisa menyalakan kamera. Atau di reset dulu ya, reset dulu supaya nanti bisa ini lagi. Oke, kita sambil nunggu dia kita kasih kesempatan dulu satu muslim yang lain ya. Sambil nunggu satu muslim yang lain, kita kasih naik ada Zahrotun Nisa. Zahrotun Nisa. Kita beri kesempatan Zahrotun Nisa. Ya, selamat malam Zahrotun Nisa. Zahrotun Nisa. Oke. Tidak punya sinyal. Kita kasih naik ada Anas Mirna. Anas Mirna ini udah pernah naik sebelumnya loh. Coba kita kasih naik ada Mita Manik. Malah bintang bulan ini sudah kemarin. Tapi cobalah kita nggak apa-apa. Oke, bintang bulan silakan nyalakan kamera. Bintang bulan, apakah Anda mendengar suara saya?
Iya, tunggu sebentar dulu, Edis. Oke, silakan nyalakan kamera. Sudah saya kirimkan permintaan itu. Iya, tunggu sebentar ya. Jangan lama-lama, jangan lama-lama. Banyak orang yang mau naik. Iya, tunggu sebentar, gak kayak mana ini Ya, hostnya. nanti naik lagi, nanti naik lagi. Dari tadi tunggu sebentar terus. Oke, kita kasih naik Zahrotunisa. Zahrotunisa, saya sudah menaikkan Anda, tetapi Anda tidak nyangkut-nyangkut juga ini. Oke, silakan Zahrotunisa, nyalakan kamera Anda. Anda ingin menyampaikan apa? Silakan, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, Ya, silakan kedengeran Zahrotunisa, belum nyalakan suaranya? kamera. Sudah kedengeran. Tinggal kamera saja yang nyalakan. ini nggak bisa, saya nyalain kamera nggak bisa di sini. Di sini masih tulisannya orang lain. Tulisannya orang, maksudnya gimana? Videonya masih video orang lain, bukan saya. Nggak bisa saya nyalain. Tuh, udah dapat gift nyasar tuh dia. Coba Zahrotunisa keluar dulu dari aplikasi, kemudian naik lagi ya. Bisa? Anda sudah dapat gift nyasar oke. loh itu, lihat Iya, tuh. iya, iya. Anda baru datang sudah, makanya kalau muslim-muslim naik ke sini dapat berkat banyak ya. Saya turunkan dulu. Saya turunkan dulu. Iya, oke. Saya TikTok macet, YouTube macet. Oh ya? Macet? Oke, macet-macet teman-teman. Aduh. Suara YouTube putus-putus. Ya, makanya yang di TikTok, yang di YouTube kesini aja lah.